Happy Monday winners, welcome back lagi di Wisdom Main Invest dengan saya Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa saham, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam tradingnya sehari-hari. Nah, tapi disclaimer, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali nih dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Soalnya kita kan biasanya punya style yang berbeda dan pastinya punya trading plan yang berbeda juga. Saya share screen dulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini, bisa langsung drop aja di kolom komentar ya. Biasanya saya bikin video itu di hari Senin dan hari Rabu kalau tidak ada halangan. Dan kalau misalnya teman-teman nggak keburu nontonnya, bisa juga pantau-pantau Instagram kita nih, karena kadang-kadang kita kasih eh, free chart untuk teman-teman cek. Nah, bagaimana cara ngebaca atau cara menggunakan chartnya itu? Disinilah tujuan saya bikin video ini adalah untuk mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih cara menggunakan toolsnya Wisdom and Invest secara efektif dan efisien. Ya, ini saya bacain dulu komentar yang sudah masuk. Buat yang mau nanya silahkan langsung drop di komentarnya aja. Nanti akan saya bahas setiap hari Senin dan hari Rabu kalau tidak ada halangan. Oke, Demas, hold nih udah lama punya ya, saya udah bahas deh waktu itu. Yang dari Bu Dewi Sri. Untuk Demas hold sampai 200. Wah, ini pasti cuan lebar nih ya, karena hari ini Demasnya naik signifikan banget, karena memang kalau nggak salah bagi dividen jumbo. Tapi hati-hati saham yang udah naik tinggi, biasanya koreksinya bisa tajam juga. Jadi watch out ya, lagi musim pembagian dividen, jadi pantau terus saham-sahamnya itu kira-kira jadwal dividennya itu kapan aja, cum date-nya berapa, ex date-nya berapa. Karena biasanya menjelang dia cum date, terutama di ex date-nya sih, biasanya saham akan bergerak turun. Jadi harus hati-hati, jangan sampai nanti jadinya kena dividen trap. Lalu mau bahas saham PTPP. Oke, saya sudah catat, nanti kita bahas. Sama BRIS ya, saya catat juga. Terus nih ada yang kasih insight, harga saham dikatakan murah karena kita beli pada saat investor asing masuk atau pemilik perusahaan menaikkan harga sahamnya. Jadi harus memahami itu, bila keduanya tidak masuk, harga saham bisa stagnan bahkan turun tajam. Yes, setuju, terutama untuk saham-saham yang korelasinya tuh erat dengan foreign flow. Tapi saham apapun sih sebenarnya memang ya intinya adalah flow. Kalau nggak ada uang yang masuk, ya otomatis harganya nggak naik gitu. Tapi kalau yang namanya inflow tidak selalu foreign, bisa juga institusi lokal. Apakah kalau nggak ada asing harga tidak bisa naik? Bisa juga sih kalau institusi lokalnya semua pada mengucurkan dana. Contohnya pada Danantara dan BPJS. Nah, itu kan sebetulnya bisa menjadi sentimen positif untuk Big Bang. Ini ngomongin Big Bang-nya aja ya, bukan saham-saham lain yang mungkin tidak berkorelasi dengan investor asing. Tapi kembali lagi, kapan gitu ya? Kapan kira-kira inflow itu datang? Memang saya ada share juga di Instagram. Jadi pastikan teman-teman udah follow Instagram saya ataupun Instagramnya Wisdom and Invest. Instagram saya di Julia Tilly ya, nempel semua. Saya ada share chartnya IHSG. Jadi kita lagi menunggu nih sebenarnya memang belum ada konfirmasi inflow masuk, terutama untuk foreign. Di sini saya ada linkerin ya, bahwa waktu lagi COVID, harga bergerak turun. Di sini ada rejection, dua candle dengan ekor yang panjang. Nah, kalau di sini tuh tiga candle, ada rejectionnya. Makanya bergerak naik. Karena menunjukkan kalau yang namanya rejection atau ekor-ekor itu menunjukkan adanya apa ya buyer. Karena ada buyer makanya harga bisa bergerak naik. Tapi apakah akan bergerak naik terus? Tentu tidak. Jadi di sini bahkan IHSG kita juga sempat ya koreksi-koreksi. Karena ini candle weekly, time frame-nya weekly, satu candle itu satu week.
ini sempat koreksi ke bawah. Jadi menguji garis MA-nya. Di sini juga mudah-mudahan dia menguji dulu MA-nya. Namun di sini sih lagi di resist juga ya. Ada resist juga nih. Kalau nggak salah ada MA 200 juga di daily. Jadi harus kita pantau dulu apakah dia mampu atau dia sama nih kayak waktu di COVID. Dia akan kejedot lalu dia bergerak turun. Mudah-mudahan pergerakan turunnya dia bikin lower high. Lower high itu seperti ini. Lower high itu jadi kalau di sini adalah low, di sini adalah lower high-nya. Nah, makanya ini juga di sini adalah low. Mudah-mudahan begitu dia naik ke sini, dia turun sebentar, bikin lower high. Habis itu naik lagi dan dia wajib breakout disertai dengan volume. Makanya ini saya kasih lingkaran nih. Karena volume itu adalah inflow ya, menunjukkan inflow. Apakah dia bisa naik disertai dengan adanya inflow? Kalau ada inflow, maka menjadi konfirmasi bahwa berpotensi besar nih IHSG kita masuk ke fase bullish lagi. Mudah-mudahan menguji all time high lagi atau bahkan bisa break all time high. Mudah-mudahan. Ya, kembali lagi kita harus tetap pantau kondisinya gimana dan kita sebagai trader tugas kita adalah bereaksi. Makanya kita selalu bikin yang namanya skenario, tiga skenario atau apa ya kemarin saya bilangnya ya. Jadi skenario itu kita memperkirakan kalau misalnya uptrend bagaimana, kalau sideways bagaimana, kalau downtrend atau breakdown dan jadi downtrend bagaimana. Sehingga kita udah siap nih, kita langsung refleks bereaksi terhadap kondisi market apapun. Kalau dia breakout, dia bagus, ada volume, maka kita buy on breakout. Kalau ternyata dia sideways, maka kita bisa swing pendek, kita buy on support, sell on resist. Kalau dia breakdown, maka kita siap untuk exit semua, cut loss semua dulu. Baru nanti kita lihat kondisi kapankah dia akan mantul dan kita masuk kembali. Seperti itu ya. Jadi kita tugasnya adalah bereaksi. Kita bikin beberapa skenario untuk mempercepat reaksi kita itu. Saya sharing sedikit. Jadi hari ini karena Monday, biasanya kita ada Monday screening. Aku akan share hasil screener. Tapi sebelum saya share hasil screenernya, saya mau share yang dari Wisdom and Invest dulu nih di room Wisdom and Invest. Tuh, ini coach kita ya, dia ada share satu chart ASA sih supaya teman-teman tahu nih kira-kira milih saham tuh harus yang kayak gimana, yang oke kalau kita mau swing atau kita mau trend following. Karena kalau harga turun kita nggak bisa kayak di luar ya, kita bisa short nggak bisa. Udah ada sih saham-saham yang masuk daftar short sell, tapi tidak semua retail bisa melakukan itu. Hanya broker-broker tertentu dan akun-akun tertentu deh kalau nggak salah. Jadi selama itu belum belum selama kita belum bisa, maka kita harus cari fokus ke saham-saham yang uptrend sehingga kita stylenya adalah trend following. Ini chart before-nya untuk yang ASA. Saya sering share juga ya di Instagram ataupun saya sering sharing di YouTube video di mana-mana saya ada bilang ke member juga bahwa fokuslah cari saham yang ada momentum dan ada volumenya. Kalau bisa breakout, ada volume dan momentumnya meningkat. Terutama kalau yang biru-biru semakin tinggi. Ini contoh afternya lumayan ya. Kalau telat masuk, misalnya telat masuk dari sini, 2 candle aja itu udah 8%. Terus ini contoh kedua BBTN, waktu itu saya ada share juga di Instagram, Happy Cuan kalau ada yang nangkepin dan sampai sekarang ini kalau di enternya telat, misalnya buy on breakout di sini ya, ini aja ada 13%, jadi lumayan banget. Carilah saham-saham yang ada volume dan momentumnya semakin meningkat. Atau saya bikin lebih perjelas seperti ini nih. Jadi di sini kita bisa memprogram otak dan mata kita. Kita membiasakan diri dengan melihat gambar dan warna supaya lain kali kalau kita ketemu lagi saham yang seperti ini, kita bisa bereaksi dengan cepat, kita bisa memutuskan, menganalisa dan memilih saham yang tepat. Jangan salah, jadi kalau misalnya dia masih merah-merah momentumnya, kita bisa skip.
Walaupun kita nggak trading setiap hari nggak apa-apa, tapi kita bisa nangkepin momen-momen seperti ini ya, gitu. Jadi kalau misalnya kemarin lagi marketnya downtrend, kita nggak trading, nggak apa-apa. Kita sekarang saatnya untuk cuan. Jadi kita biasakan, kita program di otak kita latih mata dan otak kita untuk melihat, oke, ini adalah sinyal untuk entry. Jadi tidak nangkepin saham-saham waktu dia lagi turun. Kita nggak perlu capek-capek, kita cukup tunggu aja sampai marketnya sudah oke, membaik, baru kita entry. Karena kita nggak perlu trading setiap hari sebenarnya ya, dari 12 tahun, dari 12 bulan maksud saya. Kalau misalnya ada fase uptrend, 2 bulan, 3 bulan, dan kita bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya, sebenarnya return porto kita juga bagus. Gitu. Jadi fokuslah mencari saham-saham yang seperti ini, contohnya di saham ASA, satu lagi contoh yang di BBTN. Jadi dipelajari, kita biasakan mata kita untuk melihat ciri-ciri ini saham yang bagus yang kita pilih. Jadi bukan yang masih momentum merah-merah, pergerakannya masih turun, tapi kita cari saham-saham yang lagi naik ke atas, ada volume dan ada momentumnya. Kemarin saya juga ada share ya minggu lalu, contohnya yang kayak gini. Nah, ini share di Instagram tuh. Cari aja saham yang ada momentum birunya, apalagi momentum birunya tinggi-tinggi seperti ini. Ya, jadi kita entry-nya tuh di awal-awal tentunya, jangan sampai telat. Kalau udah telat ya nggak bisa juga. Strateginya bisa buy on breakout atau buy on weakness. Ini contoh yang buy on weakness ya. Kenapa buy on weakness? Karena di sini ada MA200 dan ada rejection, makanya dia harus strateginya buy on weakness. Karena udah deket resist, maka kita tunggu sampai dia pullback atau dia koreksi ke area support, kita entry lagi. Nah, ini contoh juga di sini momentum, ini juga momentum volume, momentum volume. Oke, ini BBTN ya. Pernah saya share tuh di 16 April. Oke, kita cek kondisi market. Minggu lalu kayaknya ya sudah bisa kelihatan ada momentum. Ini momentum mulai menguat, jadi mudah-mudahan bisa nih sampai ke resist selanjutnya, walaupun pergerakannya masih kecil-kecil ya. Dan takutnya nih, khawatirnya ini momentumnya cuma karena lagi rilis laporan keuangan juga dividen, momentum pembagian dividen. Tapi setelah itu selesai, khawatirnya marketnya sudah nggak ada katalis apa-apa, malah koreksi. Jadi tetap ya, eh, sekarang lagi swing, jadi pastikan pasang trailing stopnya dan jangan terlalu agresif. Ini masih ada upside sampai 70,29 nih. Mudah-mudahan dia ke sana dulu ya. Kalau udah sampai ke sana, maka hati-hati. Momentumnya masih oke, meskipun belum ada inflow tuh. Jadi flow-nya sebenarnya kebanyakan dari lokal. Ya, foreign flow belum masuk. Terus aku mau share screener. Ini win list yang statusnya buy itu sebenarnya muncul segitiga hijau. Tapi belum tentu ada momentum. Jadi kita harus cekin satu-satu. Nah, bagusnya itu menurut saya justru lebih baik pilih yang masih statusnya itu hold, yang sudah statusnya hold, karena biasanya dia sudah berada di atas win line atau sudah muncul segitiga hijau, terus tinggal kita menunggu ada momentum sama volume nggak nih, gitu. Tapi nggak apa-apa, barangkali teman-teman ada yang mau bottom fishing. Kalau bottom fishing biasanya justru menunggu segitiga hijaunya nih. Jadi bisa entry lebih bawah, lebih cepat. Cuma kalau yang butuh konfirmasi, maka kita pilih yang statusnya hold dan kita cek kembali ada volume dan momentumnya enggak, gitu ya. Saya udah pilihin beberapa, nanti kita cek ya, kita bahas. Ini saya mau share lagi, barangkali ada yang mau screenshot, maka silahkan. Angka yang di sebelah kanan itu angka current price ya, atau harga terakhir. Jadi sekarang ini adalah harga penutupannya karena ini udah closing market. Terus yang tanda bintang itu artinya volumenya di atas rata-rata. Ini menarik juga sih, artinya kan ada volumenya gitu ya. Kita bisa fokus di saham-saham itu. Atau misalnya teman-teman punya saham-saham yang
saya sering nih cuan di saham itu. Nah, fokus aja ke saham itu. Jadi kita semakin sering cuan di sana, semakin kita mengerti pergerakannya tuh kayak apa. Kapan entry yang bagus, kapan exit yang bagus, kita jadi lebih ada feelingnya gitu ya. Jadi fokus ke saham-saham yang sering memberikan cuan buat teman-teman. Sampai do, INTP, panjang nih, karena lagi marketnya lagi bagus ya. Jadi beli saham apa aja kayaknya bisa cuan gitu di market yang lagi begini. Oke, kalau sell dia udah muncul segitiga merah tuh. Ini hak kaki, mungkin kita skip dulu karena penggunaannya agak berbeda. Dulu saya sering sih nge-sharein chartnya Win dan hak kaki, tapi sekarang saya mau lebih fokus lagi supaya teman-teman lebih jeli lagi memilih saham-saham dengan chart Win. Karena pakai chart Win aja sebenarnya udah powerful banget, gampang banget, dan hanya hitungan detik ya kalau kita mau memilih dan menganalisa gitu. Soalnya support resistnya udah ada, kita tinggal pasang, tinggal bikin trading plan mau buy on breakout atau buy on support atau buy on weakness gitu. Yang PTPP, tadi kan ada yang nanya ya PTPP. PTPP lagi menguji resist. Ini ada resist MA 200 di 370, 372. Jadi hati-hati ya kalau dia nggak bisa lewat, artinya dia akan koreksi dulu nih. Kalau dia bisa lewat, maka dia akan menuju ke resist 380, 398, 414, bahkan sampai 456. Cuma satu-satu ya, yang namanya resist pasti diujinya satu persatu. Volume, momentum, oke. Cuma untuk entry sebetulnya udah agak lewat nih. Tuh, kalau kita buy on breakout, entry-nya di sebelah sini. Ketika dia break dari trend line, ada volumenya, dan ada momentum. Oh, mungkin belum keluar momentum kali, besoknya baru keluar momentum. Nah, kalau telat masuk dan ternyata besoknya bikin begini, jarum-jarum, karena jarum dari atas itu artinya tekanan jual, makanya harganya turun ya. Artinya kita bisa buy on weakness. Jadi nunggunya di support. Support win di sini, kalau entry-nya di situ, maka kita udah swing tuh sampai sekarang. Jadi tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Kalau baru mau entry, ini agak high risk karena dia lagi di area resist. Tunggu aja, lihat dia mau break atau dia mau kembali ke support. Lebih bagus sih belinya di support ya. Support 332 sampai ini support trennya di 328, 330 lah. Kalau dia breakdown, maka jangan lupa pasang stop loss ya. Kalau dia breakdown ke sini, artinya jadi tidak bagus lagi. Lanjut Breeze. Breeze sebetulnya udah agak telat masuk. Karena dia em, udah di area resist juga ya. Ada sih resist weekly-nya di 3110 tuh. Coba pakai chart weekly. Tadi ada nih weekly tuh 30-30. 30-30 resist secara weekly yang kuat. Dia ambilnya kan rata-rata ya. Support resist ini tuh udah dibikinin secara otomatis sama botnya Wisdom and Invest. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nentuin di mana support, di mana resist, atau nungguin nanya sama para mentor gitu ya, nanya sama temen. Kan mereka juga pasti lama jawabnya ya, karena butuh waktu jadinya untuk menunggu jawaban di mana sih support resist doang. Jadi fungsi dari tools ini tuh enak banget. Kalian bisa langsung ketik sendiri, langsung cek sendiri di mana support, di mana resist, baik time frame hourly, time frame 5 menit, time frame weekly, itu semuanya sudah ada. Kita live, maksudnya chart ini datanya itu live ya. Jadi kapanpun kalian request itu chartnya adalah chart saat itu real time gitu. Dan dia bisa sampai ke 1 menit. Tapi saya jarang pakai sih yang 1 menit. Saya lebih sering pakai yang 5 menit. Itu tadi bridge-nya itu di 30 30 ada resist, dan kalau di daily resistnya itu 2910, 2990, 3110. Itu juga resist.
Momentum oke, cuma volumenya aja sih ya yang udah agak melempem gitu gasnya. Jadi harganya naik tapi volumenya sudah tergantung nih masih kuat naik apa enggak gitu. Jadi 50-50. Lebih aman sih beli on support. Supportnya di mana? Supportnya kalau Winline sih 2650, tapi lebih aman kita toleransi pakai di sini ya, karena ada support secara horizontal 2600. Jadi kalau mau buy on support, tunggu koreksi, tunggu mantul. Kalau dia ketahan di 2600, jadi chartnya tuh candlenya kurang lebih bergerak di sana aja. Nah, itu boleh spek buy. Jadi stop lossnya di bawah 2600. Tuh ya, tetap harus pasang stop loss sekitar 3-5% di bawah harga kita gitu. Di bawah 2600, 3-5% itu jadi stop loss kita. Oke. Lanjut Aali, aku mau share karena Aali tadi masuk screener. Memang CPO ya dari waktu itu tuh dari berbulan-bulan lalu tuh ada yang nanya soal CPO dan memang menarik gitu, memang bagus. Nah ini Aali, sayangnya Aali ini ada di bawah MA 200, ada resistnya nih. Jadi kalau mau entry sekarang boleh-boleh aja, eh risknya aja nih, rewardnya sedikit, risknya lumayan gede. Jadi risknya itu atau support ya. Berarti kan kalau dia turun ke support itu adalah resikonya. Support di 5725. Jadi kalau mau pasang stop loss di bawah 5725. Atau kalian kalau atur money management belinya tuh jangan banyak-banyak karena dia udah deket resist. Kecuali kalian nekat ya, berani, maka harus siap juga berani untuk cut loss dengan resist di 6.000 sampai 6050, ada juga 6.200. Kalau break lagi maka lumayan nih 6625. Pantau ya dia laporan keuangan kayak gimana. Saya belum ngecekin karena banyak banget saham, saya nggak mungkin ngecekin satu-satu. Dan jadwal dia dividen tuh kapan? RUPS-nya kapan? Karena kemungkinan ini katalisnya adalah itu dividen. Siap-siap nih untuk AA. AALI. Itu tadi support udah, resist udah ya. Momentumnya ada, volumenya lumayan. Kita cek yang lain, LSIP. Kalau TAPG itu udah keburu lari. Dan saya udah bahas TAPG itu udah lama banget. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cek lagi nih. LSIP. LSIP juga menarik. Hari ini closing high. Ada resist 1200, kalau break lanjut lagi ke 1300. Support di 1120, tuh tinggal lihat ini ya. Support 1120, next supportnya ada di 1100. Momentum oke, volumenya juga lumayan walaupun nggak signifikan banget, tapi oke lah. Nah ini pantau juga RUPS kapan, pembagian dividen kapan. Karena khawatirnya ini hanya sentimen sebentar doang nih. Begitu selesai RUPS, nggak taunya harganya turun. Jangan-jangan begitu. Ya. Lalu TAPG, kalau TAPG sih dahsyat banget nih. Kemarin naik, tapi hari ini RUPS kalau nggak salah ya, udah diumumin pembagian dividennya, cuma saya lupa angkanya berapa. Nanti teman-teman silakan cek sendiri. Hmm, Hasilnya doji, maksudnya closing candlenya itu doji. Doji itu artinya buyer dan sellernya seimbang, seimbang. Nah, pada momentumnya sih masih oke lah. Volumenya yang kemarin nih yang oke tuh. Support 955 dan 940. Kalau jebol garis winline maka exit dulu sih mendingan ya. Resist 1060 dan all time high nih si TAPG. Lalu agro. Kalau member udah di-share ya agronya dari Coach Fadlan. Jadi happy cuan buat yang udah pegang agro, jangan lupa pasang trailing stop. Ini juga menarik, walaupun peningkatan volumenya nggak gede-gede banget, momentumnya oke. Sayangnya ini udah mulai mendekat
ke resist juga nih. Memang rata-rata udah mulai naiknya, udah mendekati resist ya, terutama resist MA 200. Jadi harus hati-hati kalau seandainya dia tidak bisa breakout, jangan lupa taking profit sebagian. Sisanya pasang trailing stop aja. Jadi tergantung sama average harga belinya teman-teman nih, karena tiap orang kan pasti harga belinya beda-beda. Jadi sesuaikan kembali ini sama harga belinya masing-masing. Buat yang baru mau masuk, masih bisa sih, karena dia masih ada upside ke 230 tuh, hitung aja berapa persen. Ke 230, jadi pakai money management ya, atur ya, karena supportnya di 197. Jadi bayangkan dari harga sekarang 214 ke 197 itu berapa persen? Naiknya berapa persen? Nah, pasang stop loss di bawah 197. Kalau bisa stop lossnya itu 3% di bawah support. Nah, atau mau support jauhan 194 itu juga boleh. Cuma berarti semakin gede resikonya. Balik lagi ke tergantung teman-teman kemampuannya ya, mau berani cut loss berapa besar. Jadi kalau buy on weakness, beli di support, support 197, 194, di bawah itu cut loss. Kalau dia mantul, nah bisa juga buy on mantul, jadi kalau dia mantul baru entry. Kalau nggak mantul maka kita terhindar dari stop loss. Resistnya tadi itu ya, lanjut TINS. Untuk TINS masih oke. Dia breakout, volume oke, momentum oke. Mudah-mudahan lanjut ke resist selanjutnya, yaitu 12.05, 12.30. Kalau break lagi menarik banget ya, karena kopongan nih. Kopongan yang sering kita bilang, maksudnya adalah garis-garisnya tuh udah nggak ada, kosong. Makanya kopongan. Karena kosong begini, kecenderungan ya, bukan berarti pasti, kecenderungannya adalah dia bisa jalannya lebih cepat karena udah nggak ada resist maka ya bablas gitu bisa langsung ke resist ke misalnya langsung jalan wish 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 gitu mudah-mudahan ini oke menarik timahnya asa asa yang tadi saya share ya ini juga udah mulai mendekati resist jadi hati-hati resist MA 20685 support 615 dan 545 tuh supportnya sampai 535. Nah, kalau dia lagi jalan turun maka bersabar ya, kita skip cari saham yang lain dulu. Tapi kalau mau masuk ke asa artinya rewardnya tinggal sedikit. Reward itu kan berarti jarak ke resist, risk itu resiko ke balik ke support. Jadi silakan atur sendiri money manajemennya bagaimana. Momen entry-nya harusnya di sini itu. Selanjutnya auto, ini juga mirip-mirip sama si Asa. Waduh, udah di MA 200. Karena volumenya oke, momentum oke, supportnya sih 2120 dan 2060. Selama masih di atas 2060 ini masih oke. Buy on weakness aja sih kalau bisa ya. Minimal kalau misalnya dia breakout, teman-teman mau entry, mau nyoba, pakai porsi kecil. Dan yang kedua, entry lah sebisa mungkin di VWAP. VWAP itu angkanya ada di sini, volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi seenggaknya teman-teman masuk di harga yang ya standar rata-rata gitu. Jangan terlalu mahal. Kalau misalnya dia closingnya di atas VWAP-nya jauh banget, ya jangan ambil resiko. Mendingan tunggu besok aja atau kalaupun mau masuk maksain, at least sedikit aja lah gitu. Jadi kalau gagal, maka teman-teman cut loss-nya nggak gede juga. Tadi support udah saya share, resistnya ada di 2270, 2300, 2350. Itu auto, lalu IPCC. IPCC, volume bagus, momentum bagus, pergerakan harga bagus, sayangnya udah jauh banget ya. Harusnya entry-nya itu adalah ketika dia breakout misalnya di area sini atau di momentumnya sini tuh. Ya harusnya itu ya saat-saat untuk entry. Sekarang udah agak telat sih. Risknya ke rewardnya ke 10.15, 10.90 kalau dia break. Support di
890. Jadi jauh banget nih dari support. Kalau mau diambil berarti hanya untuk fast trading. Kalau nggak mau, maka bisa skip. Karena masih banyak ya saham lain yang lebih bagus gitu. Yang risk rewardnya masih lebih worth it. Kalau ini mungkin udah agak telat ya. Kin. Kin juga. Aduh, hari ini dia udah lari. Kin tuh ya, volume, momentum, harusnya enternya pas dia breakout. Breakout pertama kali di sini, kedua kali di sini. Jadi bisa misalnya dia breakout, kita belinya ketika dia lagi sideway atau ketika dia udah mantul di sebelah sini. Gitu. Karena momentumnya udah naik, volumenya naik ya. Jadi kita bisa buy on breakout atau buy on weakness di sini. Kan dia masih bikin ekor-ekor tuh. Nah, tapi kalau ini udah deket resist nih, 810 closing, resistnya 820. Cuma 10 poin. Terus breakout lagi, resistnya 870. Support 735 dan 715. Ini rewardnya tinggal dikit nih. Jadi mungkin kalau udah kelewat, skip aja. Tapi paling nggak teman-teman belajar bahwa, oh iya ya, saya kalau cari saham-saham yang breakout, ada volume, ada momentum, itu potensi untuk diswingkan. Jadi lain kali kalau mau cari saham, carilah saham yang seperti itu. Jangan yang lagi di channel down, ada momentum merah gitu ya. Itu nggak bagus. Jadi carilah saham-saham yang bergerak naik, momentumnya ada, volumenya juga meningkat. Lalu Raja. Raja menarik tuh. Baru breakout, sebenarnya kemarin sih breakoutnya. Tapi ini breakout lagi MA200. Harusnya tadi sih ikutannya. Kalau mau entry, jangan lupa lihat VWAP ya. Ini closing 2330. VWAP-nya lumayan jauh nih, 2230. Jadi kalau bisa sih buy on weakness. Atau bikin beberapa cicilan lah gitu. Kalau mau naik, tetap mau maksain mau entry, maka paling enggak kita meminimal resiko dari money manajemennya. Momentumnya oke, volume oke, support di 2160, 22, 2020, 1930 itu support-supportnya. Resist 2450, 2880, 30, 40. Oke, itu jadi saham terakhir yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyain, silakan langsung drop di kolom komentar aja. Kritik dan saran sangat saya hargai supaya YouTube ini bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Thank you semuanya. Oh ya, buat yang mau berlangganan, di bawah video itu ada ya detail keterangannya, ada kontak adminnya, itu bukan nomor kontak saya, tapi nomor kontak admin. Jadi jangan panggil Ci Juli, karena namanya bukan Juli. Adminnya ada beberapa, kita sering tuker-tukeran, jadi panggil admin aja biar nggak salah gitu manggilnya. Ada di WhatsApp, ada di Telegram. Kalau mau langsung buka rekening sekuritas untuk dapetin tools Win secara gratis, tapi yang namanya gratis tentu terbatas ya. Dan kalau semakin aktif transaksi, maka berpotensi untuk dapetin full fasilitasnya sesuai dengan para member yang berbayar. Nah, tapi minimalnya berapa? Silakan tanyain lagi ke admin. Sedetail-detailnya tanya dulu aja adminnya ya. Itu nomor WhatsApp sama nomor eh, sama link Telegramnya. Silakan langsung diklik aja. Ini rekanan sekuritas kita nih. Ada Stockbit, MNC, Mega Sekuritas, Sukor, JUC, dan NH Korindo. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.